Siap, gerak. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang PPKN, tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Itu akan buka sesi tanya jawab, yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai tambahan. Silakan baca bukunya terlebih dahulu. A few minutes later. Sekarang Ibu mau bertanya. Sebutkan sesuatu perlindungan hukum. Sebutkan. Adanya perlindungan dari pemerintahan kepada warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak warga negara, adanya sanksi hukum bagi setiap warga yang melanggar. Jadi ada yang selanjutnya perlindungan dan penegakan hukum dapat diwujudkan apa saja dan jelaskan Dani. Ampun, Pak. Sudah Dani berdiri di depan ya. Gusti, apa itu penegakan? Apa itu tegaknya supremasi hukum? Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuatan mutlak dalam mengatur kedaulatan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Selanjutnya Sabila, wewenangnya kejaksaan terbagi menjadi 3 bidang. Sebutkan apa saja? Yang pertama itu adanya bidang pidana, terus yang kedua bidang perdata dan tata usaha, serta bidang ketertiban dan ketentraman hukum. Oke, Dani, kamu cita-citanya mau jadi apa? Apa peranan Polri, Dani? Masalah lintas, menjaga kenyamanan narkoba, sama membatasi terorisme. Oke, sekarang apa wewenang dari Polri? Wewenangnya adalah melakukan penangkapan, penahanan, pemusnahan. Kalau sebagai masa depannya. Jelas, Bu. Berarti mulai dulu pertanyaan terakhir untuk Kevin. Lah, ini anak sih bukan kabar mimpi ya? Kevin, bangun. Ya, Bu, maaf. Habis kerondong kamu tadi malam. Terus kenapa kamu tidur pas saya lagi bicara? Aku sekarang saya main game. Oh ya udah, ngerasa pintar ya kamu. Bukan ada main game, bukan ada belajar. Iya, Bu. Ada. Kalau gitu sebutkan kasus pelanggaran hukum dan lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nggak tahu, Bu. Kayak gitu ya. Bawa buku kamu dan keluar dari kelas. Baca apa saja contohnya. Baik, Bu. Oke anak-anak, ada yang ingin bertanya? Saya Bu, kemarin saya lihat berita salah satu menteri ada yang korupsi. Siapa sih Bu yang bertugas memberantas para koruptor? Itu salah satu tugas dari KPK. Apalagi ada yang ingin bertanya? Kevin, masuk kamu. Apa jawaban yang ibu kasih? Terus kalau di lingkungan sekolah seperti bolos, tidak mengerjakan tugas, dan keluar tidak pelajaran. Silakan Kevin, kamu boleh duduk. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini selesai. Makasih atas perhatian anak-anak. Minggu depan kita akan belajar lagi ya. Nah, Kevin, siapkan ya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selain video tersebut, kelompok kami akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yaitu perlindungan hukum. Sebelum itu, perkenalkan dulu kelompok kami yaitu ada Amanda Septiani, Nana Alfarisi, Dewi Haryanti, Gusti Kelly Nicole, Kevin Prasetyo, Nuriati, Raffi Juniarta, Sabila Novianti. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara dasar oleh setiap orang maupun lembaga
pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingan, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang. Suatu perlindungan dapat dikatakan perlindungan apabila mengandung unsur A. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, B. Jaminan kepastian hukum, C. Berkaitan dengan hak-hak warga negara, D. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Perlindungan dan penegakan hukum yaitu satu, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Yang kedua itu ada tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Yang ketiga itu ada mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Peran yang mereka tampilkan bermacam-macam, seperti mengatur lalu lintas, memberantas gerakan-gerakan terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Terima kasih. Peranan hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2002, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. A. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan pidana korupsi. B. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan pidana korupsi. C. Melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindakan pidana korupsi. Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. 1. Mengkoordinasi penyelidikan dan penuntutan tindakan pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindakan pidana korupsi. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindakan pidana korupsi sebagai instansi terkait. Dinamakan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Yang pertama ada dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu. Dalam lingkungan sekolah, yang pertama nyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran. Dinamakan pelanggaran hukum dalam lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama adalah mangkir dari tugas ronda malam, yang kedua tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, yang ketiga main hakim sendiri. Sedangkan di lingkungan bangsa dan negara, yang pertama tidak memiliki KTP, yang kedua tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, yang ketiga melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang.
berarti yang tegas dan nyata. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam perundang-undangan. Misalnya hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup ke-1, hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati, dan hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu. Di lain itu, hukuman terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan yang lainnya. Nyata berarti adanya aturan yang secara material ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh pasal 339 KUHP.